Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haji asra rasulullah bil huda wa dinil haq liyadhhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, hari ini channel perdana podcast Insan Mulia, channel Insan Mulia, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kita laksanakan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta umat yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa di rumah, hari ini adalah channel perdana untuk podcast Insan Mulia, di mana sebelumnya kita sudah memiliki banyak konten terkait dengan konten-konten dakwah kita. Insya Allah dengan podcast ini kita akan terus berdakwah melalui media online ini, sehingga bisa memberikan warna Islami kepada masyarakat kita, bisa memberikan nilai-nilai keilmuan kepada kita semua. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Insan Mulia, Bapak Dr. Andas Yusri Fajar. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendidik anak di zaman milenial ini, yang kita tahu begitu teknologi begitu cepat, akses hampir internet dan sebagainya. Nah, mari kita dengarkan bagaimana mendidik anak di zaman milenial ini. Silakan Ustaz. Baik. Pemirsa sekalian, sesungguhnya mendidik anak itu satu hal yang sangat penting ya, karena bagaimanapun dia akan menjadi kader ya untuk generasi kita akan datang ya, untuk melihat bagaimana kehidupan kita nanti akan berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak itu. Jadi masa depan itu ada di tangan mereka. Tapi penting juga kita harus pahami dalam mendidik anak itu, kita mendidik karakter anak dulu sebelum yang lain. Artinya mendidik akhlak, karakter, adab anak itu lebih didahulukan dibandingkan mendidik kecerdasannya. Karena kalau anak itu sudah punya karakter dan punya adab yang baik, akhlak yang baik, tentu dia akan bisa mengendalikan ilmunya dengan baik. Ilmunya akan bermanfaat buat orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita jangan menyerahkan sepenuhnya pendidikan karakter anak itu kepada lembaga-lembaga sekolah. Tapi yang penting adalah bagaimana dia dididik di rumah. Ini menjadi pondasi. Nah, Al-Quran mengungkapkan bahwa ada di antara semua tipe anak itu, ada menerangkan ada 5 macam ya tipe anak itu. Yang pertama adalah anak yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pandai bersyukur kepada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran disebutkan aniskurli wal walidaik, yang disebutkan dalam surah Al-Luqman ayat 14. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Apabila anak kita sudah pandai bersyukur kepada Allah dan juga pandai bersyukur kepada kedua orang tuanya, insya Allah dia akan berbakti kepada orang tuanya dengan sebaik-baiknya, dan menjaga dan merawat orang tua dengan sebaik-baik, akan membalas segala kebaikan orang tua selama ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah anak yang pandai bersyukur dia tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Masalah sekarang di zaman ini, orang tua jarang mendidik anaknya untuk pandai bersyukur ya. Pendidikan syukur itu penting, karena syukur itu akan membawa pengaruh kepada yang lain. Syukur itu membawa pengaruh kepada kesabaran, syukur itu akan pengaruh dengan ucapan terima kasih, dengan tindakan dan perbuatan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bahwa Allah mengatakan anak itu bisa menjadi perhiasan kehidupan dunia. Tapi jangan semata-mata dijadikan hiasan, tapi harus bisa menjadikan anak itu jadi anak yang soleh dan menjadi investasi di masa depan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatun inda rabbika sawaban khairun amala. Harta dan anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amalan-amalan kekal lagi soleh ada lebih baik pahala di sisi Allah dan lebih baik menjadi harapan
Artinya Allah mengingatkan pada kita, jangan hanya anak itu enak dipandang, enak dilihat, tapi jadikan anak itu menjadi anak yang soleh, sehingga menjadi harapan nantinya, dan menjadi investasi orang tua di masa depan. Di masa depan yang mana? Bukan hanya masa depan ketika orang tua sudah tua, tapi juga masa depan di akhirat. Nah, itu yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Nah, yang ketiga adalah anak itu bisa menjadi ujian buat kita. Ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, ketahuilah anak-anak itu, harta kamu itu bisa menjadi fitnah. Nah, kalau kita sudah tahu anak itu bisa menjadi fitnah atau ujian hidup, maka kita harus sabar dalam mendidik anak. Nah, banyak kadang kita lihat orang tua nggak sabar ya mendidik anaknya. Karena bagaimanapun dia itu juga amanah dari Allah, kita disuruh untuk mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, yang keempat adalah bisa jadi kata Allah, anak itu termasuk istri kamu akan menjadi musuh buat kamu nantinya. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum auladukum ya wa auladukum aduwalukum fahzaruhum. Hai orang-orang beriman, ada di antara istri dan anak-anakmu ya akan menjadi musuh buat kamu, maka berhati-hatilah kamu. Kalau kita sudah memahami anak itu diingatkan Allah bisa jadi musuh, maka kita segera mendidik istri kita, mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, supaya jangan mereka nanti jangan menjadi musuh buat kita. Bisa kita ke kanan, tapi mereka ke kiri, akan berlawanan dengan kita sendiri. Ya. Ini sekarang di zaman sekarang banyak ini kita lihat anak sama orang tua nggak akur gitu. Ya. Nah, kemudian yang kelima dikatakan wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka berkata, ya, anugerah kepada kami istri dan anak turun kami orang yang menjadi penyejuk pandang mata, qurrata ayun. Dan jadikanlah mereka imam bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau anak kita sudah menjadi penyejuk pandangan mata ya untuk orang tuanya, ini ibaratnya anak yang memang disukai orang tua dan jadi anak yang soleh dan pemimpin bagi orang bertakwa. Nah, ini kadang-kadang orang tua tidak mampu menjadi anaknya menjadi anak yang qurrata ayun ini. Nah, inilah yang perlu kita pahami. 5 ini bisa kita didik anak kita seperti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita bisa menjadi anak yang diharapkan ya oleh Allah dan juga oleh orang tua dan juga oleh masyarakat. Ya, baik Ustaz. Oke, nah ini sekarang gini Ustaz, kalau kita kembali kepada 5 cara mendidik anak dalam Al-Quran. Nah, untuk yang bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita untuk bersyukur nih Ustaz. Karena itu kita mungkin bisa, tapi anak-anak ini kan masih yang labil dan sebagainya. Gimana nih Ustaz? Syukur itu berkaitan dengan nikmat. Kalau kita merasakan nikmat dari sesuatu yang telah diberikan kepada kita, maka kita akan pandai bersyukur. Nah, khususnya yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Allah dulu. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah nikmat bagaimana Allah menjadikan orang tua kita sebagai perantara Allah beri nikmat. Kita dilahirkan, dibesarkan, dididik. Siapa itu orang tua kita? Allah belum menerima kita kalau kita belum pandai berterima kasih kepada orang tua kita. Karena di sini satu kesatuan. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tua, satu kesatuan. Allah belum menerima kalau dia bersyukur pada Allah, tapi sama orang tua belum bersyukur. Ya. Maka belum termasuk bersyukur kamu, ya, belum bersyukur pada Allah kalau kamu belum bersyukur kepada manusia. La yazkurullah man la yazkurun nas. Ya, belum termasuk dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Berarti dia satu kesatuan bersyukur itu. Nah, oleh karena itu satu kesatuan berdangkut dengan orang tua dulu. Bersyukur dulu kepada orang tua. Karena dalam Quran juga Allah mendahulukan orang tua setelah Allah mendahulukan Allah, kemudian baru orang tua. Kadang-kadang wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama dan selanjutnya. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan yang lain. Bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Jadi Allah, habis itu orang tua. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah, baru Allah suruh berbakti kepada kedua orang tua. Berarti Allah orang tua.
Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Harus kita pahami bahwa orang tua kita selama ini telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Nah, orang tua harus mengingatkan terus rasa syukurnya kepada Allah dan rasa syukurnya kepada Dia yang telah lama mendidiknya, membesarkannya. Nah, terkadang ini diabaikan oleh orang tua kita karena dia tidak bisa menanamkan nilai syukur itu. Makanya saya menginginkan supaya ada pendidikan syukur di sekolah-sekolah. Pendidikan hati. Pendidikan hati di sekolah-sekolah itu pertama pendidikan iman, kemudian pendidikan syukur. Kalau di sekolah-sekolah sudah ada pendidikan hati, termasuk iman dan syukur dan sabar dan lain, insya Allah dia akan terbentuk karakter anak. Karena karakter anak itu dibentuk oleh pendidikan hati dulu. Gitu ya. Nah, insya Allah anak itu akan pandai bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ya, baik Ustaz. Nah sekarang tadi yang kedua Ustaz telah sampaikan bahwa bagaimana anak ini sebagai penyejuk pandangan mata. Nah ini kan sebenarnya seperti apa sih Ustaz dalam bentuk kehidupan kita itu realisasinya kita bisa katakan anak kita itu bisa menjadi penyejuk pandangan mata. Ya. Tadi di awal saya katakan dalam mendidik anak utamakan pendidikan karakter dulu. Pendidikan akhlak, pendidikan adab, setelah baru ilmu, kecerdasan. Karena adab, akhlak itu mendahului ilmu, ya kan? Nah, oleh karena itu, ketika anak itu sudah dibangun karakternya, akhlaknya dengan baik, nah baru mereka menggunakan kemampuan ilmunya, menjadikan ilmunya bermanfaat buat orang lain. Kan banyak juga orang berilmu tapi tidak berkarakter, tidak berakhlak. Sehingga ilmu itu justru bukan bermanfaat buat orang lain. Justru ilmu itu digunakan untuk keburukan. Nah, jadi didik dulu anak kita menjadi anak yang berkarakter. Ya, berakhlak dulu, baru berilmu. Kecerdasan itu nomor 2. Pertama adalah karakter, akhlak dan adab dulu. Jadi menyenangkan. Ya. Jadi itu. Bisa menyenangkan orang tuanya karena dulu, adabnya, karena akhlaknya. Itu dulu yang dahulukan. Nah, setelah itu baru kita bangun pendidikan yang lain, pendidikan keimanan, pendidikan sabar, ya kan? Itu dulu. Dan ingat juga pendidikan iman itu akan melahirkan pendidikan karakter. Ya kan itu. Itu yang harus dibangun dalam membuat anak itu menjadi anak yang qurratu ayun. Nah, sehingga dalam pendidikan karakter, pendidikan keimanan, pendidikan suku, pendidikan sabar, kemudian akan muncullah anak-anak yang soleh. Yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Itu dasar dulu. Dasarnya adalah pendidikan karakter di rumah. Di rumah ya. Baru setelah itu di sekolah. Karena kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya pada sekolah. Seolah tuh sekolah tuh pabrik mencetak. Ya. Padahal guru juga punya keterbatasan dalam mendidik. Nah, orang tua dulu yang utama mendidik akhlak dan karakter anaknya. Gitu. Ya, baik Ustaz. Nah, sekarang ini kan tadi Ustaz juga katakan bahwa anak itu bisa menjadi fitnah. Ya, ujian. Ujian buat kita. Nah, ini bagaimana kita untuk supaya bisa ujian ini kita bisa lewati. Anak ini bisa benar-benar menjadi anak yang soleh. Gimana nih Ustaz? Ujian itu adalah fitrah hidup ya. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Nah, terkadang masing-masing manusia itu diuji dengan kelemahannya, kekurangannya. Fitrah tadi berarti anak itu memang ujian itu memang akan dihadapi oleh manusia. Termasuk ujian anak. Gitu. Nah, oleh karena itu kita dalam mendidik anak perlu ilmu, ya. Nah, ilmu yang kita dapatkan tentu ilmu yang dari Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Bagaimana Allah ya menyebutkan tentang pendidikan anak. Ya, karena Islam itu adalah ajaran yang lengkap. Ya, semuanya dalam Islam disebut dalam segala aspek kehidupan itu dibicarakan dalam Islam. Ya, nah termasuk pendidikan anak. Nah oleh karena itu menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang bernilai, yang berguna. Dan di sini letaknya kemampuan kita. Pertama adalah kita juga punya ilmu dalam mendidik. Ya, harus punya caranya bagaimana. Seperti yang ulama katakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita juga harus tahu realitas, kekinian, milenial itu kita tahu bagaimana
supaya kita mampu mengolahnya dengan baik supaya bisa kita mengarahkan anak kita walaupun zaman sudah seperti ini kita mengarahkan kepada arah yang baik. Iya, iya. Itulah makanya orang tua perlu ilmu juga untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Baik, Ustaz. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya tadi kan kita sudah mendengarkan juga bagaimana Ustadz katakan ini mengerikan sekali nih Ustadz. Bagaimana anak bisa jadi musuh kita ini. Nah, itu wah jangan sampai kan gitu. Nah, ini gimana nih Ustadz? Pengaruh komunikasi dan informasi sangat besar mempengaruhi anak-anak kita. Karena sekarang namanya informasi sudah luber. Di mana aja mereka bisa dapat. Dari HP, akses mana, internet ya, YouTube apa saja. Kalau kita tidak bisa menyaring semua informasi itu, maka akan masuk ke dalam jiwa anak. Sehingga tidak lagi mengenal mana yang buruk, mana yang baik. Nah, oleh karena itu, dalam zaman informasi yang sekarang begitu sudah meluber, maka dia harus punya daya tangkal. Nah, daya tangkal itu adalah keimanan, keislaman, kesolehan, supaya bisa dia misah-misahkan antara yang hak dan yang batil. Karena kalau tidak, anak kita akan pengaruh ditelan oleh perkembangan zaman. Gitu. Makanya anak itu harus kita didik karakternya supaya bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu yang paling penting. Jadi anak itu sudah bisa membaca ini boleh dan ini tidak. Iya. Itu penting sekali. Jadi anak itu bukan dibatasi, tapi diberi bekal. Kemampuan untuk memilah informasi internet dan sebagainya yang ada di dan dunia. Kemampuan untuk menjaga lingkungan yang buruk. Kan lingkungan banyak, ada lingkungan pergaulan, ada lingkungan informasi. Iya. Makanya mendidik anak itu juga bagaimana mencarikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana mencarikan lingkungan informasi yang baik buat anak kita. Karena penting, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi manusia. Ya, kalau temannya buruk, dia akan buruk juga. Betapa banyak orang sekarang anak-anak itu menjadi korban lingkungan, korban pergaulan. Ini yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Begitu. Nah, ini yang terakhir Ustadz. Tadi Ustadz katakan bahwa bagaimana anak itu bisa menjadi perhiasan dunia kita, ya kan? Nah, ini gimana supaya ini kita bisa benar-benar merasakan itu Ustadz? Jadi Qurrata ayun tadi, Qurrata ayun menjadi cahaya mata. Kita jangan bangga terhadap kehebatan ya anak tentang keunggulan duniawi ya. Yang di sisi akademik dan pintar ya, tapi tidak punya karakter, tapi tidak punya akhlak yang baik. Kita jangan bangga dulu. Kita justru belum bangga kita kalau anak kita belum bisa ngaji ya. Belum bisa baca Quran, kita belum bangga. Kalau sudah bisa baca Quran, bisa ngaji ya, yang dengan baik ya, baru kita bangga. Tapi sekarang kan orang banyak bangga kalau anak-anak kita sudah les matematikanya 10, les gitu kan. musik, les musik. Baca Quran nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Gitu. Sholat juga masih kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Betul. Nah, itu karena kebanggaan orang tua, jangan ya diperbesar masalah duniawi, tapi harus juga orang tua bangga dengan nilai-nilai rohani anak itu, nilai-nilai keimanan, keislaman anak itu. Itu yang diutamakan. Itu diutamakan. Itu yang membuat kita selalu menjaga anak kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah mindset orang tua adalah menjaga akhirat anak, ya, biar selamat dia di akhirat, selain dunia juga akhirat, ini akan menjadi anak yang qurrata ayun. Ya, jaga akhirat anak itu. Ya, jangan sampai dia terlalu raut dengan dunia. Ya. Betul. Karena bahaya sekali dunia ini. Karena kata Ibnu Qayyim bahwa segala maksiat terjadi, kerusakan terjadi karena kecintaan dunia manusia kepada dunia ini. Harus diingatkan tentang akhirat kepada anak-anak kita. Betul, Ustaz. Ini penting. Jangan berorientasi kepada keunggulan duniawi, kecerdasan otak, ya, hebatnya pendidikannya, tapi tidak berorientasi kepada keunggulan ukhrawi, keunggulan akhirat. Ini juga harus dijaga. Itu baik-baiknya. Baik, Ustaz. Nah, ini Ustaz ya, kan kita bagaimana atau di usia berapa sih sebenarnya kita bisa menanamkan nilai-nilai tadi, kan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan dia sudah menikah, itu kan kadang-kadang kalau sudah dewasa malah kalau dikasih tahu ngeyel misalnya, atau nggak ngerti. Nah, di usia yang baik itu di usia berapa, atau di tingkat SD atau SMP atau gimana Ustaz untuk menanamkan nilai Islam ini, keimanan ini?
Jadi pada dasarnya kalau kita ingin punya anak yang soleh, untuk laki-laki harus punya istri yang soleh dulu. Jadi mendidik anak itu awalnya dari mencari pasangan. Oh, itu yang paling utama. Ini Itu bagi paling yang utama. jomblo-jomblo nih, silakan ya. Pasangan hidup lu cari itu yang soleh dulu, cari dulu yang soleh Yang ini. soleha. Itu Iya. Betul. Ini yang Ustaz. penting. Ini Kalau nih. istri kita soleha, insya Allah dia bisa mendidik anak kita menjadi anak yang qurrata ayun yang tadi. Betul. Jadi asal jangan apa? Asal jangan milih. cantik, asal jangan cantik, jangan hanya sekedar cantik, tapi juga yang penting adalah kesolehan pasangan hidup kita itu akan melahirkan itu anak-anak yang soleh. di awalnya. Di awalnya, ya. Nah setelah itu sejak dini anak kita didik dengan keimanan, karakter Islam, ya, kayak nilai-nilai keislaman, nilai keimanan, nilai tauhid, nilai akidah. Itu dulu didahulukan sejak dini. Ya, usia emas kan kata orang kan. Nah, setelah itu baru dibiasakan dia beribadah. Pembiasaan ibadah. Pembiasaan itu. Jadi pendidikan Islam itu lebih pertama adalah pendidikan keimanan, akidah dan tauhid. Kemudian itu pembiasaan ibadah. Kenapa Rasulullah menyuruh kita sholatlah kamu anak itu umur 7 tahun, 10 tahun baru diberi sanksi. Ini pembiasaan. Kalau orang sudah terbiasa punya karakter. Kalau anak sudah besar itu sulit untuk dipengaruhi lagi karena dia sudah punya karakter tersendiri. Nah, karakter yang kita tanam itu adalah karakter yang beriman, bertakwa. Nah, anak itu. Jadi sejak dini memilih menjadi anak kita soleh adalah cari pasangan hidup yang soleha dulu buat laki-laki. Allah melahirkan anak-anak yang soleh juga. Iya. Jadi ini Bapak Ibu pemirsa di rumah, nanti kalau cari calon mantu ini mesti hati-hati gitu. Jangan karena cantiknya, karena kaya dan sebagainya. Tapi nanti ibu bapak yang merasakan nanti fitnah itu benar-benar terjadi pada kita karena kita bukan karena agamanya Ustaz ya. Tapi karena kecantikan dan Kita dunia yang tadi ya Ustaz ya. Baik, mungkin terakhir nih Ustaz. Terakhir ini mendidik anak antara anak laki dan perempuan gimana nih Ustaz? Karena kan ini beda sepertinya pendekatannya gitu. Memang ketibunas ala kudi ukulihim kata Imam Ali, bicaralah kamu kepada orang sesuai dengan kadar kecerdasannya, kadar kemampuannya. Anak laki-laki, anak perempuan berbeda-beda. Ya, kalau anak laki-laki kan harus tegas, ya kan. Kalau anak perempuan harus dengan kelembutan. Tapi tetap dalam koridor keimanan dan keislaman. Nah, oleh karena itu kan ulama mengatakan ajarlah kan anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, kita harus pandai juga memahami realitas pergaulan mereka, tapi bagaimana kita menjaga mereka, mengawasi mereka. Ya, laki-laki dan perempuan beda cara mengawasinya. Nah, itu yang harus kita pahami sehingga menghasilkan semuanya kemanfaatan dalam mendidik anak perempuan maupun mendidik anak laki-laki. Iya, baik. Pendekatan berbeda. Siap. Pemirsa di rumah, alhamdulillah kita sudah berbincang tentang bagaimana mendidik anak kita yang untuk menjadi anak yang soleh sesuai dengan Al-Quran. Ada 5 hal tadi. Insya Allah ini menjadi ilmu buat kita semua. Baik, kita cukupkan sekian untuk podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten Insan Mulia ini, channel Insan Mulia ini. Di sana ada banyak konten-konten dakwah yang lainnya yang bisa ibu bapak pemirsa di rumah saksikan. Dari kami cukup sekian. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.